pada kelanggengan penguasaan segelompok atau golongan-golongan tertentu tadi. Apakah kita pernah bertanya, mengapa demokrasi elektoral hanya menghasilkan seorang maling jadi pemimpin? Apakah pernah? Bagaimana kita menjelaskan bahwa demokrasi elektoral hanya menghasilkan preman jadi pemimpin? Bagaimana kita jelaskan? Bagaimana kita bisa menjelaskan bahwa pemimpin yang kalian pilih itu justru merusak demokrasi? Itu yang terjadi. Maka sekali lagi, kalau pada saat ini kita kumpul di sini, di tempat ini untuk membangunkan sebuah gerakan yang namanya gerakan rekonstruksionisme, itulah intinya. Kita mau memurnikan pelaksanaan, kita mau memurnikan purifikasi terhadap pelaksanaan demokrasi tadi, di mana negara diatur oleh aturan, diatur oleh rakyat, dikuasai oleh rakyat, bukan dipimpin oleh segelintir orang tadi. Pertanyaannya adalah, kekuasaan kita sudah serahkan kepada rakyat. Rakyat sudah memilih pemimpinnya. Tapi kok bisa ya menghasilkan pemimpin yang kemudian menjadi paling depan untuk merusak demokrasi itu tadi. Nah, jadi Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, dukungan kita terhadap gerakan rekonstruksi ini karena apa? Karena kita meyakini demokrasi jika dilaksanakan dan diwujudkan dengan sungguh-sungguh dalam tata kelola bangsa kita ini, kalau sungguh-sungguh dilaksanakan, tidak hanya omong, tidak hanya selesai setelah dipilih jadi pemimpin lalu rakyatnya ditinggalkan, tetapi sungguh-sungguh dilaksanakan, maka saya yakin demokrasi yang kita bela dan kita kawal itu mampu meningkatkan kualitas kesehatan, kualitas kesejahteraan, kualitas kemakmuran, dan juga keamanan. Itu cita-cita kita tadi yang Pak Tamsil tadi ngomong, rekonstruksi untuk sejahtera Indonesia masa depan. Apakah ini bisa kita laksanakan? Itulah tugas kita. Tugas kita ialah bagaimana melanjutkan cita-cita gerakan reformasi tadi, kesepakatan bangsa tadi, kesepakatan para tokoh bangsa tadi, kesepakatan para tokoh bangsa tadi tentang demokrasi jelas, Bapak Ibu sekalian. Pemilu dilaksanakan sekali dalam 5 tahun. Kan itu perintahnya. Untuk apa? Untuk melaksanakan demokrasi tadi. Untuk itu kata dia, pemilu dilaksanakan 5 tahun sekali. Untuk apa? Memilih anggota DPR pusat, provinsi, kabupaten kota, DPD, dan memilih presiden dan wakil presiden. Itu pesannya. Yang kedua dia bilang, supaya hasil pemilu ini benar-benar tadi untuk rakyat itu, pemilu diselenggarakan oleh KPU yang independen, bukan oleh pemerintah. Iya kan? Ya. Ini Bapak Ibu sekalian, ini loh yang kita jaga. Bahwa kalau pada saat ini Bapak Ibu sekalian kumpul di sini untuk membangun kembali gerakan reformasi yang kita sebut dengan gerakan rekonstruksionisme itu, maka itulah substansinya, itulah inti utamanya. Mengawal ini, mengawal demokrasi supaya apa? Supaya berjalan dengan baik, supaya tadi kesejahteraan dan sebagainya. Untuk itu apa? Pemilu pemimpin hanya untuk 5 tahun. Bapak Ibu mengatakan, oh pemimpin ini baik sekali Bapak Beni, kita dukung dia terus, seperti tahun 60-an.
Bapak Presiden Soekarno didatangi oleh tokoh-tokoh politik, Bapak orang hebat. Itu kata mereka. Lalu apa maksudnya? Kalau bisa Bapak bersedia menjadi pemimpin revolusi. Itu dulu. Oke, kalau revolusi saya mau, apalagi pemimpin seumur hidup. Lalu Bapak Soekarno mengatakan, kalau yang kedua ini mungkin aku mau, tetapi jangan aku yang ngomong. Ini sejarah gabung, bukan omongan saya. Baca buku. Baca buku. Persis itu yang dilakukan sekarang ini. Siapa tuh? Presiden 3 periode, perpanjang masa presiden, jabatan. Ditanya, tidak. Tetapi orang-orang sekitarnya tetap menyuarakan perpanjangan masa jabatan, menunda pemilu dengan alasan yang tidak masuk akal lagi. Kan gitu. Loh, Bapak Ibu sekalian, berani kan mempertahankan ini? Berani tidak? Kalau mau, lakukan itu. Selamatkan itu. Siapapun nanti yang menang dan kalah, pemilu tetap sekali dalam 5 tahun. Jangan karena takut kalah, lu pakai kekuasaan lu, hukum kau pakai, alat-alat negara kau pakai untuk melanggengkan kau punya kekuasaan. Apa boleh begitu? Lawan-lawan politik aku pakai, apakah penegak hukum aku tangkap, kan gitu. Apakah pernah terjadi di dunia? Di mana-mana di dunia ini terjadi begitu. Mudah-mudahan tidak terjadi di Indonesia. Mudah-mudahan. Kan gitu. Nah, gerakan rekonstruksionis politik pada saat ini agendanya jelas. Satu, selamatkan agenda pemilu sekali dalam 5 tahun. Itu dia. Yang kedua, bangun kekuatan untuk melawan golongan-golongan atau kelompok-kelompok yang pada saat ini bekerja dalam diam dan sistematis untuk menunda pemilu untuk tujuan melanggengkan kekuasaan. Apakah ada itu? Ada. Saya apa bisa dibuktikan? Saya bisa tunjukkan indikasi-indikasinya. Apa indikasi yang paling nyata? Coba. Ketua umum partai politik udah ngomong kan gitu. Pembantu presiden sudah ngomong semua itu, iya kan? Kalau pembantu presiden ngomong berarti niat itu datang dari presiden. Masa mau bohong-bohong lagi? Itu dia. Jadi kawal semua itu. Hakim PN pusat yang menunda pemilu, emangnya dia datang begitu saja? Ini kerja sistematis dari kelompok terorganisir tadi. Jadi menurut saya pada saat ini ada kelompok yang diorganisasikan secara rapi dengan dukungan modal yang sangat kuat untuk menunda pemilu demi melanggengkan kekuasaan. Lalu bagaimana TNI Polri nanti siap amankan kebijakan? Kan gitu. Mau undang-undang cipta kerja aja, mana ada yang protes? Nggak ada, padahal melanggar konstitusi, ya kan? Rakyatnya diam, ya kan? Yang coba-coba berani ya masuk gue sedikit, tapi nggak apa-apa. Jadi jangan anggap masuk gue itu satu hal yang ini, itu biasa dalam perjuangan. Dan itu yang paling penting. Jadi rekonstruksionisme, gerakan rekonstruksi Indonesia tidak bisa
sukses tanpa kita semua bangkit untuk mengawal demokrasi. Ya. Saya rasa Terima itu kasih. yang bisa saya sampaikan. Terima kasih banyak. Terima kasih Bang Benny Sosial Media. Jadi kalau orang Dewan DPR bertanya, kenapa pemilu demokrasi menghasilkan pemimpin seperti ini? Nah, gitu kan? Kalau anggota Dewan tanya gitu, gimana kita rakyat ya? Paling kita jawabnya kan, itu hasil pemilu kardus digembok bang. Kayak gitu. Itu hasil pemilu yang diumumkan jam pagi dini hari gitu. Yang nonton kuntilanak lagi. Oke, kita loncat.